Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo pada mata kuliah kita yang kedua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada mata kuliah kali ini? Yaitu yang pertama adalah sejarah pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, definisi. Yang ketiga, tujuan dan fungsinya. Yang keempat, latar belakang mengapa mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini menjadi penting. Oke, langsung saja kita menuju yang pertama, sejarah pendidikan kewarganegaraan. Namun, sebelum masuk ke sejarah, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Nah, di sini menurut Depdiknas tahun 2006 adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamanatkan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kita masuk ke sejarahnya. Sejarah pendidikan kewarganegaraan ini sendiri, ternyata kewarganegaraan pendidikan kewarganegaraan atau civic education sudah diajarkan sejak era Presiden Soekarno, tepatnya sekitar tahun 1901 hingga 1970. Nah, menurut Edi Rohani dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan dalam perspektif santri, nama atau istilah untuk pendidikan kewarganegaraan beberapa kali mengalami perubahan. Nah, apa saja namanya dan tahun berapa saja perubahannya? Nah, yang pertama adalah tahun 1968, pendidikan kewarganegaraan diubah menjadi pendidikan kewargaan negara. Selanjutnya, berubah menjadi pendidikan moral Pancasila atau yang biasa dikenal PMP pada tahun 1975. Nah, pada tahun 1994, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau lebih dikenal PPKN. Nah, jadi ini zaman saya sekolah ya. Nah, saya menggunakan istilah PPKN. Nah, selanjutnya pada tahun 2000 berubah kembali menjadi pendidikan kewarganegaraan hingga saat ini. Nah, ini jangan lupa diingat ya, siapa tahu keluar pada UTS. Lalu, definisi pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Nah, yang pertama adalah menurut Kerr, bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Lalu menurut Kogan sendiri, yaitu suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Namun, menurut Zamroni, pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk menyiapkan warga negara masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Selalu aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Selanjutnya, menurut Somantri, PKN atau pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Jadi ini mirip wajib militer ya kalau di Korea, namun lebih ke arah teoritis.
Nah, sedangkan menurut Branson, pendidikan untuk mengembangkan dan memperkuat tentang pemerintah otonom atau self-government. Nah, pemerintahan otonom demokratis berarti bahwa setiap warga negara aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri. Jadi, warga negara bukanlah orang yang menerima atau memenuhi tuntutan orang lain ataupun didikte sama orang lain. Jadi kita sebagai warga negara, kita terlibat aktif, kita berdikari di atas diri sendiri, kita memiliki kemampuan untuk mengemukakan pendapat, kita memiliki kebebasan untuk berpendapat, untuk berperan aktif dalam pemerintahan. Jadi dari 5 pendapat ahli ini dapat disimpulkan bahwa PKN di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya adalah 7 unsur pengembangan PKN menurut Somantri. Nah, ini jangan lupa dihafalkan juga ya, siapa tahu muncul pada UTS. Jadi ada 7 unsur pengembangan PKN. Yang pertama adalah hubungan pengetahuan intraseptik atau intraceptive knowledge dengan pengetahuan ekstraseptif atau extraseptive knowledge, atau antara pengetahuan agama dan pengetahuan ilmu murni. Lalu yang kedua adalah dokumen negara, khususnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perundangan negara, serta sejarah perjuangan bangsa. Yang ketiga ada kebudayaan Indonesia dan tujuan pendidikan nasional. Apa itu tujuan pendidikan nasional? Nanti kita bahas ya. Lalu yang keempat ada disiplin ilmu pendidikan, terutama psikologi pendidikan. Disiplin ilmu-ilmu sosial, khususnya ide fundamental ilmu kewarganegaraan, kegiatan dasar manusia, serta pengertian pendidikan IPS. Jadi untuk materi pendidikan kewarganegaraan ini sangat lekat dengan ilmu pendidikan sosial ya. Nah, jadi inilah tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu mempunyai tujuan yang penting dalam memberi pemahaman bahwa pentingnya pendidikan bagi manusia, terutama seorang warga negara dalam memahami kedudukan warga negara dalam suatu negara. Selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Yang pertama adalah Branson. Menurutnya, tujuan dari PKN adalah keikutsertaan yang mempunyai tanggung jawab serta mutu yang berkualitas dalam kehidupan masyarakat maupun politik, baik secara lokal, negara bagian, dan nasional. Sedangkan menurut Jahiri, pendidikan kewarganegaraan mempunyai 2 tujuan yang utama, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Jadi ini mudah banget ya dihafalnya. Menurut Jahiri, pendidikan kewarganegaraan mempunyai 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, sedangkan menurut Debdiknas mempunyai tujuan sebagai sebuah pembelajaran yang bisa meningkatkan kompetensi. Artinya di sini kompetensi peserta didik. Dan terakhir, menurut Sapria, PKN sebagai sebuah keikutsertaan yang rasional dan juga tanggung jawab di dalam kehidupan berpolitik dari seorang warga negara yang patuh terhadap nilai-nilai serta prinsip-prinsip demokrasi konstitusi Indonesia yang mendasar. Nah, itulah tadi tujuan pendidikan kewarganegaraan. Lalu, apa sih fungsi pendidikan kewarganegaraan? Di sini ada 4 fungsi dari pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah mendorong generasi penerus, yaitu kalian ya, untuk mendapatkan sebuah pemahaman mengenai cita-cita nasional juga tujuan negara. Yang kedua
agar lebih cepat dalam membuat keputusan-keputusan yang penting. Bertanggung jawab baik dalam penyelesaian masalah individu dan masyarakat juga negara. Artinya, dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan, kita akan belajar bagaimana demokrasi, bagaimana mengemukakan pendapat. Nah, hal ini akan membuat kalian akan matang dalam analisis suatu masalah, akan lebih kritis dalam menanggapi suatu masalah. Artinya, kritis dalam hal yang positif ya. Lalu yang ketiga, memberikan apresiasi cita-cita nasional serta mengambil keputusan-keputusan yang cerdas. Dan yang terakhir, menciptakan warga negara yang mempunyai kecerdasan, keterampilan, juga mempunyai karakteristik setia terhadap bangsa dan negara dengan mewujudkan dirinya dalam kebiasaan berpikir maupun berperilaku yang sejalan dengan amanah Pancasila. Itulah tadi tujuan dan fungsi dari pendidikan kewarganegaraan. Lalu, mengapa pendidikan kewarganegaraan ini menjadi penting untuk dipelajari? Nah, latar belakangnya adalah 3 hal ini. Yang pertama adalah secara etimologis. Pendidikan kewarganegaraan dibagi menjadi 2, yaitu terdiri dari pendidikan dan kewarganegaraan. Bisa dibaca ya. Pendidikan adalah, kewarganegaraan merupakan. Lalu selanjutnya, secara yudiris, pendidikan kewarganegaraan ini tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta rumusan Pancasila, peraturan yang dibuat oleh pemerintah maupun MPR. Nah, pendidikan kewarganegaraan secara yuridis memiliki arti agar masyarakat memiliki rasa cinta tanah air serta kebangsaan. Sedangkan latar belakang secara terminologis, pendidikan yang berlandaskan demokrasi politik yang kemudian diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya. Nah, tujuannya agar melatih kemampuan berpikir yang kritis, analitis, serta bertindak secara demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi latar belakang pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini ada 3 ya, secara etimologis, yudiris, dan terminologis. Nah, dari ketiga macam ini bisa disimpulkan bahwa untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting agar kita sebagai warga negara tahu apa posisi kita sebagai warga negara, apa peran kita, dan bagaimana kita harus menyikapi dan berpartisipasi untuk membela negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, cukup sekian untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan berdiskusi pada forum diskusi yang telah disediakan. Bagi teman-teman yang lain yang bisa menjawab pertanyaan temannya, silakan dijawab. Jangan lupa bahwa keaktifan merupakan salah satu poin penting pada penilaian perkuliahan kali ini. Nah, jadi saya harap kalian untuk aktif semuanya agar mendapatkan nilai maksimal untuk mata kuliah kali ini. Oke, itulah tadi perkuliahan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.